yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidzah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada para habaib kita yang sudah ada di tengah-tengah kita ini, yang mudah-mudahan dengan hadirnya beliau-beliau ini menjadikan wasilah perantara rahmat akan Allah turun di tempat kita pada malam hari ini insyaallah. Karena para habaib Pak Bu, mereka itu di saat dilahirkan itu sebelumnya tidak pernah mau mesen sama Allah saya ingin jadi habib, mesen saya ingin jadi seorang syarifah, itu tidak pernah. Maka aneh kalau ada orang itu yang hasut sama habib sama syarifah. Aneh kalau ada orang di akhir zaman ini dia ngaku cinta sama Nabi, tapi sama keluarga Nabi dia nggak senang. Setiap hari baca tawasul Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Siapa? Wa ala alihi itu keluarganya Nabi. Kita minta kepada Allah melalui perantaranya Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya agar apa yang kita niatkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam hidup kita benci dengan para habaib. Di dalam kehidupan kita bisa mencintai ulama, tapi sama para habaib kok kita enggak. Bahkan dikatakan dalam kitab Manhajus Shawi oleh salah satu seorang para ulama habaib kita, kemuliaan seorang ulama itu di saat akalnya dicabut oleh Allah itu tidak dipanggil lagi ulama, maaf, dia jadi orang gila. Contoh, ada seorang ustaz alim punya pesantren, punya majelis di mana-mana, ceramah di sana sini, di media sosialnya, di televisinya, luar biasa. Tapi suatu saat Allah cabut dia punya akal, nanti dipanggilnya bukan ulama lagi, bukan peserta, jadi dipanggilnya orang gila. Karena kemuliaannya dengan ilmu. Di saat ilmunya dicabut oleh Allah, akalnya dihilangkan oleh Allah, dikenalnya dengan namanya orang gila. Tapi kalau habib ini atau syarifah ini kemuliaannya sudah melekat di dalam dirinya. Jadi maaf seandainya ada habib akalnya itu hilang, orang tetap memanggil dia habib. Kenapa? Karena habib ini sudah melekat menjadi satu. Oleh karenanya di saat kita melihat habib itu, yang pertama kali harus kita lintaskan di hati kita, dia itu adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang paling penting. Bahkan sebagian mengatakan kalau engkau ingin lihat yang namanya muhibbin, kita kan sering mendengar istilah muhibbin, orang-orang yang cinta dengan para habaib. Dikatakan kalau engkau ingin lihat muhibbin yang sesungguhnya, di saat engkau melihat orang tersebut tidak membedakan antara habib yang soleh dengan habib yang tidak soleh, antara habib yang alim sama habib yang tidak alim, antara habib yang ahli ibadah dengan habib yang tidak ahli ibadah. Kalau orang itu bisa menyamakan antara habib yang soleh dengan tidak soleh, yang alim dengan tidak alim, yang ahli ibadah dengan tidak ibadah, baru itu namanya muhibbin. Tapi kalau kita masih membeda-bedakan, kalau habibnya seorang ustaz, ahli ibadah, soleh, kalau lewat berdiri, dicium tangannya, bawa air, minta doa kepadanya. Tapi kalau yang lewat habibnya ini bukan alim,
Habibnya tidak ahli ibadah, bahkan dalam tanda kutip mungkin habibnya kurang baik, kemudian kita tidak berdiri, kita tidak salaman dengannya, maka ketahuilah cinta kita tidak sungguhnya dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Nabi, cintai keluarga Nabi. Kita ini kalau acara maulid seperti sekarang, sholawatannya luar biasa. Apalagi sohibul lebaran, bagian templangan ini, semangatnya, hadrohnya ini luar biasa. Itu membaca maulid nabinya tidak ada bersama, sudah meninggal 14 abad yang lalu. Ini keluarganya Nabi yang darahnya Nabi ada di dalamnya, dia tidak memuliakannya. Ini aneh, saya pribadi melihat ini aneh, fenomena yang aneh. Ngaku cinta sama Nabi. Bahkan kemarin bagian saya ngisi di Cianjur waktu itu di tempat Habib Abdul Qadir As-Segaf di daerah Cianjur. Kita ngisi di sana, itu ada 7 benda Nabi. Di antaranya ada bekas darah bekamnya Nabi, kemudian ada beberapa. Itu orang memuliakan luar biasa. Tapi kalau dia melihat keluarganya Nabi yang berbentuk fisik, bentuk manusia kok tidak memuliakan, maka sia-sia memuliakan Nabi dengan benda-benda tersebut. Ini kita bisa menyentuhnya, ini kita bisa mengambil berkahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mensabdakan, kalau di dunia ada orang berbuat baik kepada keluargaku, kepada cucu-cucuku, kok di dunia kebaikan mereka belum dibalas oleh Allah, nanti di akhirat aku akan tunggu mereka, aku akan membalas sendiri kebaikan mereka yang berbuat baik kepada cucuku. Jadi kalau di dunia ada orang berbuat baik kepada keluargaku, kok belum dibalas kebaikannya oleh Allah, maka aku Rasulullah yang membalas nanti kebaikannya di akhirat. Dalam riwayat lain mengatakan, aku adalah manusia yang paling tahu bagaimana cara membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada aku. Sehingga jangan pernah kita merasa rugi di saat kita memuliakan para habaib. Sekali lagi, jangan dibeda-bedakan antara habib yang alim dengan yang tidak alim, habib yang soleh dengan yang tidak soleh, habib yang ahli ibadah dengan yang tidak ahli ibadah. Pandang mereka adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW yang kita sebagai umatnya diminta untuk memuliakannya. Titik. Kalau bahasa kerennya ini no comment no debat. Tapi seandainya ada orang kadang-kadang bertanya, Ustaz, Habib bagaimana kalau seandainya ini ada seorang Habib itu yang sifatnya tidak baik, ada seorang Habib yang karakternya kurang baik. Ini saya punya guru, Doktor Ustaz Habib Segaf Bahru, pernah ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Karena fakir saya mondok di Darul Ghawa Dakwah Bangil Pasuruan. Saya masuk pondok 2001 sampai 2012. Dan 2013 Al-Fakir 2012 izin dari Dalwa, kemudian Al-Fakir berkhidmat di Buya Yahya di Al-Baja Pusat Sumber Sedang Cirebon 2013 sampai 2019. Kemudian 2019 akhir Al-Fakir bertemu Guru Al-Fakir Segaf Bahru, minta untuk berdiri sendiri, tapi syaratnya kata beliau harus izin dengan Buya Yahya. Sehingga cerita izin dikasih. Al-Fakir sekarang tinggal di Kuningan. Kita punya majelis namanya Al-Wasilah, apa esin bukan pakai sok, Al-Wasilah, perantara wabtagu ilaihi wasilatan, majelis Al-Wasilah. Jadi bukan pondok pesantren Dalwa Kuningan, bukan. Pokoknya nanti orang ini ngobrol pondoknya Dalwa ini cabang, enggak ya. Majelis, doakan insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi ada pondoknya, karena kita lagi ingin beli tanah, cuma tanahnya kebetulan orangnya belum mau jual. Insya Allah pulang dari acara maulid ini, istighosa majelis taklim ini mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah pemilik tanah, sehingga kita bisa membelinya dan bangun pesantren di sana. Doakan, karena kita juga punya niat nanti pondoknya rencananya niatnya mau kita gratiskan insya Allah. Alhamdulillah, di saat saya punya guru saya Segaf Bahru ditanya, Ustaz Habib bagaimana nih kalau ada Habib yang akhlaknya tidak baik? Apa jawab beliau? Benci sifatnya, jangan benci orangnya. Benci kejelekannya, jangan benci zatnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan mereka.
Maka bisa kita lihat ada seorang habib, seorang syarif yang mungkin karakter akhlaknya tidak baik, benci saja sifatnya, tapi jangan sampai membenci orangnya. Apabila teringat, saya punya guru Ustaz Jabar pernah bercerita di Jawa Timur sana, di daerah Probolinggo kalau tidak salah, ada namanya Kiai Genggong di daerah Genggong. Itu beliau ini hampir setiap malam mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap malam. Sampai akhirnya suatu saat ada seorang habib, namanya Habib, ada aja yang nakalin, mencuri sarung dan gak aman sarungnya kiainya yang dicuri, merek tertentu. Ada dilaporkan, kemudian kiai ini marah, kemudian diusir, dikeluarkan dari pondok. Setelah diusir, mulai malam hari itu sampai seterusnya tidak pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Padahal sebelumnya setiap malam mimpi Nabi. Sampai merasa sedih, gelisah, galau luar biasa. Akhirnya suatu malam Kiai Genggong ini mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi membelakangi wajahnya. Lalu Kiai ini bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak pernah datang lagi dalam mimpi-mimpiku? Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, karena kamu sudah menyakiti hati cucuku. Bangun dari tidurnya menangis ini kiai, kemudian diperintahkan muridnya untuk mencari Habib yang kemarin itu melanggar diusir. Sehingga kita ketemu ini Habib, dipeluk ini Habib, menangis ini kiai, sarung yang pernah diambil diberikan dan minta maaf kepada ini Habib. Lalu Habib ini tanya, baik kiai, bukankah kemarin engkau usir saya? Kenapa sekarang engkau panggil saya? Bahkan sarung yang saya curi kau berikan kepadaku dan kau minta maaf kepadaku. Wahai Habib, saya ini hampir setiap malam mimpi bertemu datukmu Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah aku mengusirmu, memarahimu, aku nggak pernah lagi mimpi ketemu Nabi. Akhirnya setelah sekian lama aku mimpi Nabi, tapi Nabi membelakangiku. Setelah itu aku tanya, wahai Rasulullah, kenapa kau tidak pernah datang ke mimpiku? Dan kenapa kau sekarang aku mimpi membelakangiku? Lalu Nabi Muhammad SAW, datukmu mengatakan, karena kamu sudah menyakiti cucuku. Maka saya minta maaf kepada Habib ini, menangis, bertobat, dan akhirnya menjadi seorang yang soleh. Kalau Nabi saja perhatian dengan orang yang berbuat baik kepada cucunya, lalu bagaimana Nabi tidak perhatian kepada cucu dan keluarganya? Yang kita khawatirkan, saya pribadi khawatir kalau ada orang yang hari ini benci sama Nabi, benci sama keluarga Nabi. Kalau Nabi tadi katakan, aku manusia yang paling tahu membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik denganku. Kalau ada orang berbuat baik dengan keluargaku di dunia, tidak dibalas kebaikannya oleh Allah, nanti di akhirat aku yang akan membalasnya. Mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Kalau di dunia ada orang benci dengan keluargaku, tidak senang dengan keluargaku, hasut dengan keluargaku, belum disiksa oleh Allah, belum diancam oleh Allah, belum diberikan musibah dalam hidupnya oleh Allah, nanti di akhir aku akan tunggu dia. Oleh karenanya mulai saat ini kita pandang yang namanya Habib Syarifah itu tidak ada beda. Kalau seandainya mereka ada yang mungkin akhlaknya tidak baik, pandang mereka tetap keluarganya Nabi Muhammad SAW, tinggal kita benci sifatnya, jangan coba-coba membenci zatnya, karena Nabi Muhammad SAW punya pandangan khusus dengan mereka. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam acara ini kita hadir di majelis taklim. Ini majelis taklim ini luar biasa. Ada satu ayat yang kemudian dikomentari oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ayat itu berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman dari kalian yang belajar ilmu agama, hadir majelis taklim, darajat. Berapa derajat? Kalau kita belajar bahasa Arab, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad ini menunjukkan satu orang, musanna menunjukkan dua orang, jamak menunjukkan tiga ke atas. Sehingga di sini Allah berfirman bukan darajatun, satu derajat,
tapi Allah pakainya jamak darajat. Sehingga sahabat Abdullah bin Abbas mengomentari, darajat ini berapa? Sahabat Abdullah bin Abbas berkata, darajat ini adalah 700 derajat, dan derajat yang pertama menuju derajat yang kedua memakan perjalanan 500 tahun perjalanan. Artinya apa maksudnya? Begitu tingginya makomnya orang yang belajar ilmu agama. Makanya jangan heran kalau hadir majelis taklim itu yang hadir tidak banyak. Tapi kalau sudah acara maulid, acara istighosah, apalagi acara tahlilan, ini kalau tahlil lebih ajib lagi. Ada orang meninggal, tahlilannya pada isya, maghrib sudah ramai. Ini tahlil, saya nggak tahu kalau di Bandung. Kalau kita di Kuningan itu, saya pernah nyoba masalahnya. Jadi habis sholat isya selesai, saya langsung ke tempat tahlil. Kebetulan mau sholatnya sama tempatnya cuma 50 meter. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya baca zikir sendiri di perjalanan. Saya sampai ke sana sudah separuh kursi full sama bapak-bapak ini. Sholat isya kapan ini? Ya, tapi kenapa kalau majelis taklim itu biasanya nggak ramai? Jawabannya apa? Karena majelis taklim ini pahalanya sangat besar. Kaidahnya di mana suatu ibadah pahalanya besar, pasti di sana cobaannya besar. Makanya nggak usah heran kalau hadir majelis taklim sebelum datang nggak ngantuk. Tapi kalau sudah mulai 5 menit ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Mau yang bapak atau yang ibu yang ada di atas sama? Nah, biasanya kalau sudah 5 menit kedua ini sudah mulai gelisah. Maaf ini, duburnya pantatnya ini kayak ada paku payungnya. Maju, mundur, ke samping, ke kanan, udah gelisah. 5 menit ketiga itu biasanya sudah mulai agak pegel. Padahal nggak pegel, tiba-tiba gini nih. Itu biasanya alasan nyari jam. Jam berapa? Belum selesai. Kalau yang sangat oleh ada jamnya. Kalau saya nggak ada jamnya. Ada. 5 menit keempat biasanya keluarkan HP. HP dikeluarkan. Dan setonnya itu cerdas. Karena seton yang ganggu orang hadir majelis taklim ini, setonnya ini kalau kita kelasnya jenderal. Kenapa? Karena kalau orang sampai paham hadir majelis taklim belajar ilmu agama, maka dia jadi orang baik. Maka dikisahkan ada seorang wali Allah mau masuk masjid. Allah takdirkan wali Allah ini bisa melihat iblis waktu itu. Iblis masuk masjid, ada orang yang tidur, ada orang sedang ibadah. Iblis mengganggunya orang yang sedang ibadah. Yang tidur, yang tidak ibadah tidak diganggu. Setelah selesai, iblis mau keluar, ini wali Allah ketemu, ngobrol ini wali Allah dengan iblis. Wahai iblis, saya lihat tadi kamu kenapa ganggu yang sedang sholat? Yang tidur tidak diganggu. Bukankah yang tidak ibadah harusnya yang udah kamu ganggu? Iblis berkata, yang ibadah ini nggak punya ilmu. Dia ibadah cuma rukun sujud saja. Ilmunya tidak ada, sehingga saya mudah membuat dia tidak khusyuk, membuat dia was-was. Sholat yang nggak mikirin apa-apa, cuma mikirin kacang hijau, mikirin utang, saya gampang ganggunya. Tapi yang tidur ini seorang alim, seorang ustaz, tahu ilmu, sehingga saya takut kalau saya yang ganggu dia ini, nanti dia akan bangun membenarkan sholatnya orang ini. Tidurnya seorang yang punya ilmu aja ditakuti oleh iblis. Bagaimana dengan bangunnya? Makanya suatu saat iblis ini pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian iblis datang, kemudian iblis berkata, wahai Muhammad, saya datang ke tempat kamu pada saat ini dalam keadaan terpaksa. Nabi bingung, ada apa? Iblis datang dadakan seperti ini, kemudian berkata, aku datang dalam keadaan terpaksa. Lalu bertanya, Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, ada apa? Kenapa iblis datang kepadaku? Kemudian berkata, aku datang dalam keadaan terpaksa. Wahai Rasulullah, iblis tadi dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah berkata kepada iblis, wahai iblis, sekarang datang kamu kepada Nabi Muhammad SAW dan jawab semua pertanyaan yang akan ditanya oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu tidak mau menjawab atau kamu berdusta, semua janji yang aku berikan kepadamu akan aku cabut, termasuk aku mengakhirkan hidupmu sampai hari kiamat. Maka wahai Rasul, sekarang iblis berkata, saya datang kepadamu dalam keadaan terpaksa. Lalu Nabi berkata, wahai iblis,
siapa manusia di dunia yang paling aku benci? Siapa manusia di dunia yang paling aku benci? Apa jawab iblis? Kamu wahai Muhammad, manusia yang paling aku benci, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Siapa? Orang yang belajar ilmu agama. Makanya di saat Allah berikan kita kemudahan di majelis taklim ini, Bapak, ini nikmat yang besar. Kenapa? Karena di saat kita hadir majelis taklim, kita bisa memperbaiki diri kita. Sampai ulama mengatakan yang paling banyak menyebabkan nanti orang tergelincir di jebakan Shiratal Mustaqim, yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka karena mereka tidak belajar ilmu agama. Bukan karena mereka akan kewajiban, bukan karena maksa dan dosanya. Faktor utama karena mereka tidak belajar ilmu agama. Yang wajib dikira tidak wajib, ditinggalkan seumur hidupnya. Yang haram dikira bukan haram, ditinggalkan seumur hidup, dikerjakan seumur hidupnya. Kenapa? Karena tidak tahu masalah ilmu agama. Sehingga setannya, jenderalnya yang ingin ganggu kita ini sebesar-besarnya jenderal. Makanya kita bersyukur kepada Allah bisa hadir majelis taklim, karena diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Akan kata Nabi dalam hadis dikatakan orang yang duduk majelis taklim walaupun cuma sesaat. Contoh, ada bapak ibu ingin berangkat ke satu tempat, tapi ada majelis taklim. Bapak ibu hadir cuma 3-5 menit sebentar, kemudian berangkat. Kata Nabi, duduknya sesaat di majelis taklim lebih afdal daripada ibadah 1000 rakaat. Kata Nabi, lebih afdal. Lebih afdal menjenguk orang sakit 1000 kali. Lebih afdal daripada mentakziah orang meninggal dunia 1000 kali. Kata Nabi, kalau kita mentakziah orang meninggal dunia, dibeli 1 gunung emas kiro, kata Nabi. Tapi orang yang hadir majelis taklim seperti bapak ibu pada saat diberi oleh Allah 1000 gunung emas dan lebih afdal lagi. Cuma duduk seperti ini. Makanya kalau hadir majelis taklim, Bapak, ini resep ini. Kalau kita pengen istiqomah hadir majelis taklim, itu caranya gampang. Satu aja. Kalau pengen istiqomah hadir majelis taklim, caranya jangan membeda-bedakan siapa yang ngisi. Contoh, ada satu ustadz, dia rutin di majelis. Kita senang sama ustadz ini, hadir terus, sebulan sekali hadir. Dapat info, ustadznya berhalangan, tapi ada penggantinya. Ini biasanya nggak datang nih kalau kayak gini. Kenapa? Karena ustadznya dibadalkan, ustadznya diganti. Maka kalau ingin istiqomah hadir majelis taklim, jangan lihat siapa yang ngisi. Jadikan ustadz, kiai, ulama, habibnya itu cuma sebagai perantara untuk menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan jadikan tujuan. Selama ustadznya, kiainya, ulamanya, habibnya, akidahnya sama dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, hadir. Tidak usah melihat siapa yang ngisinya. Karena kalau kita sudah melihat siapa yang ngisi, nanti habibnya nggak datang, nggak hadir. Ustadznya, ulamanya nggak datang, tapi ada yang menggantinya sudah hadir. Maka tidak istiqomah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada acara kali ini kita hadir dalam acara istighosah. Istighosah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita ingin membahas sedikit tentang bagaimana agar hidup kita selalu ditolong oleh Allah. Lakukan 4 perkara ini, salah satunya saja kita lakukan, nanti hidup kita selalu ditolong oleh Allah. Ditolong itu apa? Bisa dilindungi, bisa apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah, bisa dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin selalu ditolong oleh Allah, maka kerjakan 4 perkara ini. Yang pertama, kalau kita ingin selalu ditolong oleh Allah, yang pertama caranya adalah dengan kita melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Maka Allah akan tolong kita terus. Bukan kita hadis Arba'in An-Nawawiyah, di hadis ke-19. Waktu Nabi berdialog dengan sahabat Abdullah bin Abbas dan memberikan beberapa nasihat. Di antaranya apa kata Nabi? Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dalam syarahnya kitab Jawahirul Ruqyah, syarah kitab hadis Arba'in Nawawiyah dijelaskan apa maksud daripada menjaga Allah. Maksud menjaga Allah itu adalah melaksanakan semua perintah Allah
dan meninggalkan semua larangannya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah terus, simpel caranya Pak, jadi orang yang bertakwa. Apa yang Allah perintahkan kepada saya, laksanakan. Apa yang Allah larang kepada saya, tinggalkan. Nanti kita akan merasakan setiap saatnya kita ditolong oleh Allah. Bahkan kita tidak berdoa, tidak minta tolong sama Allah, Allah otomatis tolong kita. Itu kalau kita istiqomah, menjaga apa yang Allah perintahkan kepada kita, meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita. Contoh, ada satu kisah. Ada seorang suami memiliki istri dan beberapa anaknya. Di saat suami di pagi hari mau keluar, istrinya bilang gini, wahai suamiku, kita sudah 2 hari 2 malam belum makan loh ya. Kalau bisa, nanti kamu pulang di hari ketiga ini, tolong bawa makanan. Baik istri doakan. Dari pagi dari pekerjaan gak dapat, siang gak dapat, sore gak dapat, sampai menjelang maghrib gak dapat. Akhirnya dia pulang. Di saat pulang, dia mampir ke masjid, kemudian sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat 2 rakaat, ngadu sama Allah, ya Allah, Engkau perintahkan hamba untuk doa, hamba berdoa. Engkau perintahkan hamba usaha, hamba usaha. Engkau perintahkan hamba ikhtiar, memiliki usaha yang halal bukan yang haram, hamba ikhtiar. Sekarang ya Allah, hamba serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Keluar dari masjid, aku bingung, istrinya pasti nanya, apa yang dilakukan? Diambillah karung, diisi dengan batu dan pasir, dengan harapan kalau istrinya nanya ada karung ini sehingga istrinya tidak kecewa. Dibawa. Di saat sampai di rumah ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, apa yang kamu bawa? Ini aku bawa ini. Wahai suamiku, anak kita sudah tidur. Senang ini, 2 hari 2 malam nggak makan. Saya bangunkan ya anak-anaknya, udah usah. Biarkan anak-anak tidak tidur. Oh ya baik, sekarang saya hidangkan, nggak usah. Besok aja, sekarang sudah malam kita istirahat. Setelah sholat subuh berjamaah selesai, si suami itu berdoa meminta kepada Allah agar diberikan solusi. Sampai di ruang tengah, di ruang makan, semua makanan jenis makan dari A sampai Z ada semua di ruang makan. Tiba-tiba suami ini berteriak, wahai istriku, mulai kapan aku perintahkan kamu untuk mencuri? Lalu istrinya datang heran, wahai suamiku, kenapa engkau berkata aku nih seorang pencuri? Ini makanan dari mana? Sekarang istrinya bingung. Loh kenapa kamu bingung? Wahai suamiku, ini makanan semuanya dari karung yang tadi malam kamu bawa. Setelah sholat subuh selesai, saya buka itu karung, isinya semua makanan, kemudian saya hidangkan. Lalu suaminya menetes air matanya, kemudian setelah itu suaminya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau kita ini melaksanakan perintah Allah, nanti pasti Allah akan tolong kita. Tapi jangan dicoba ya. Nanti dicoba lagi. Akhirnya yang pasir jadi pasir, yang batu jadi batu. Akhirnya rumah tangganya ribut. Saya dibawa-bawa. Ya, cuma nggak usah dipraktekkan. Cuma ya kalau yakin ya, betul. Tapi kalau seandainya sesuai ya jangan bawa sama saya. Kalau kemudian orang yang betul-betul melaksanakan ketaatan kepada Allah bantu. Dan orang yang meninggalkan apa yang Allah larang, Allah akan bantu juga. Dikisahkan juga ada seorang ketua perampok. Dia ini saking hebatnya. Kalau mau mencuri naik ke atas genteng, itu dia nggak punya tangga. Dia bisa jadi seperti Spiderman laba-laba. Tangannya dipegang, dia bisa naik ke atas. Gak usah pakai tangga. Saking hebatnya ini ketua perampok. Ketua perampok ini punya kebiasaan kalau mau merampok di malam hari, dia muter dulu. Di sore hari, rumah yang akan diincar di malam hari dikasih tanda, malamnya eksekusi, dirampok itu rumah. Subhanallah, si ketua perampok ini di saat jalan melewati majelis alim seperti ini, dan saat itu ustadz yang ngisi kajian itu berkata seperti ini, barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang halal yang jauh lebih baik daripada yang haram. Siapa meninggalkan perkara yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang halal yang jauh lebih baik daripada yang haram. Lewat aja, tapi didengar, nggak hadir, cuma lewat, tapi didengar. Di malam hari akhirnya dieksekusi, dia naik ke atas,
kemudian dibuka itu yang namanya genteng untuk mengambil harta di rumah tersebut. Dibuka genteng yang pertama, tidak ada orangnya. Kemudian dibuka lagi genteng yang selanjutnya, ternyata ada orang di dalamnya, seorang perempuan yang sangat cantik. Karena dalam keadaan sendiri, otomatis tidak menutup auratnya. Turun ke bawah, ini ketua perampok. Tergeliur dengan perempuan yang cantik ini, akhirnya dilucuti, dibuka semua perempuan yang cantik ini. Si ketua perampok sudah membuka juga pakaiannya, mau dizinai, ingin dizinai ini perempuan. Di saat perempuan akan dizinai, si perempuan bangun, sadar, mau berteriak, pisau sudah diarahkan ke tenggorokannya. Kamu teriak, saya bunuh. Akhirnya si perempuan diam. Kemudian si perempuan memejamkan mata sambil berniat, ya Allah, kalau engkau lepaskan hamba dari kejelekan ini laki-laki, maka semua harta saya akan saya wakafkan kepada kiai yang ada di sebelah sana. Subhanallah. Tiba-tiba ini ketua perampok sudah mau menzinai ini perempuan dengan hasratnya. Tiba-tiba suara kiai yang tadi sore itu terngiang dengan keras di telinganya. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang halal yang jauh lebih baik daripada yang haram. Akhirnya nggak jadi dizinai. Si ketua perampok pakai baju semuanya, kemudian naik ke atas, ditinggal. Si perempuan buka mata kaget, perampoknya sudah tidak ada. Akhirnya keesokan dilaksanakan yang punya nada. Datang kepada kiai, diceritakan semuanya. Kiai, ini hak saya berikan dengan kiai untuk kepentingan pondok pesantren. Tapi saya request kiai, kalau boleh saya ingin tinggal di pondok pesantren ini. Oh silakan Bapak, tinggal di sana. Tidak berapa lama setelah ini perempuan tinggal di pondok pesantren, ketua perampok datang ke tempatnya kiai ini. Kiai, saya mau tobat, semua dosa sudah saya lakukan semuanya. Sekarang saya ingin tobat kiai. Boleh nggak kiai saya tinggal di sini? Oh boleh, nggak apa-apa sih. Ini perampok yang tadinya bengisnya luar biasa, di saat diterima oleh kiai menjadi santri yang kiai paling rajin. Kalau majelis taklim kiai buka, sendal dirapikan sama dia. Buat teh, buat kopi untuk jamaah, bersih-bersih majelis. Pokoknya paling rajinnya santrinya. Selang tidak lama, ini perempuan datang kepada kiai. Kiai, saya punya hajat. Apa? Saya ingin menikah dia. Kriteria laki-lakinya seperti apa? Terserah kiai, yang penting laki-lakinya soleh, laki-lakinya baik. Baik pikirnya, siapa ini? Ingat toh, ini perampok yang tobat ini. Dia orangnya soleh. Jadi panggil sama kiai kemarin. Ada apa kiai? Saya tanya kamu mau nggak menikah? Ya kalau kiai mengizinkan, saya mau kiai nikah. Kriteria perempuannya seperti apa? Terserah kiai, yang penting perempuannya soleh. Di hati kiai bilang cocok ini dua-duanya. Tidak banyak pilih, yang penting soleh. Akhirnya diangkatkan oleh kiai. Setelah akad nikah selesai, kata kiai ini, istri kamu ada di dalam kamarnya. Silakan kamu temui sendiri. Datang. Di saat dibuka itu pintu, perempuannya sudah standby, sudah duduk. Ternyata setelah dibuka, si perempuan bilang, loh kamu, si perampok yang obat, loh kok kamu juga di sini? Karena malam pertama loloan. Akhirnya si perempuan ini berkata, nanya, kenapa kamu waktu akan menzinai saya kok gak jadi? Cerita, saya di saat akan menzinai kamu gak jadi. Di sore hari itu saya ini kalau mau mencuri rumah seseorang itu saya kasih tanda di sore hari. Nanti malamnya saya eksekusi. Nah di saat saya sore berjalan di majelisnya ini, kiai bilang, barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang halal yang jauh lebih baik daripada yang haram. Dulu kamu haram bagi saya, sekarang kamu halal bagi saya. Ini meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah, maka Allah akan bantu dia yang tadinya haram menjadi halal. Ya, tapi jangan akhirnya nyuri uang orang.
diletakkan. Kemudian besok hari datang, dulu kemarin kamu haram bagi saya, sekarang kamu halal bagi saya. Ya itu tetap haram kalau begitu. Beda kisah lagi kalau menghiaskan itu jangan yang aneh-aneh. Jadi itu yang pertama, kalau kita ingin dibantu ditolong oleh Allah, yang pertama bertakwa sama Allah, laksanakan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangannya, maka kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua caranya adalah dengan kita selalu ingat Allah dalam keadaan senang, ingat Allah dalam keadaan bahagia, ingat Allah dalam keadaan lapang. Kita ini kadang ingat Allah kalau dalam keadaan susah. Besok nih teman kita mau lagi bayar, malam hari ini gak ada duitnya, baru ya Allah, semalaman suntuk, ya Allah, ya Allah, nangis malam. Tapi di saat punya fulus, di saat pekerjaannya lancar, di saat bisnisnya sukses, gak pernah ingat sama Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan ini penawaran dari Nabi kalau ingin ditolong oleh Allah. Apa sabda Nabi? Ta'arraf ilallahi firraha'i yakrifka bisyiddatin. Ingatlah kamu kepada Allah firraha, dalam keadaan senang, bahagia, dalam keadaan lapang. Kamu ingat Allah, yakrifka bisyiddatin, Allah akan ingat kepadamu dalam keadaan susah. Bahkan dikatakan kita tidak minta tolong sama Allah pun, bisa kita bahagia, senang, ingat Allah, Allah akan tolong kepada kita. Dan ingat, kalau Allah sudah nolong hambanya, gak pernah hitung-hitungan. Maaf, kita kalau nolong orang ini hitung-hitungan. Contoh nih, Salim, Habib Salim. Habib Salim ini kan jualan tas. Iya, jualan tas. Ini promo 5% masuk. Jualan tas. Kemudian ada 2 orang kita tolongin. Yang satu kerja sama beliau, yang satunya lagi orang nggak kenal. Kira-kira Habib Salim nolong yang kerja sama beliau atau yang beliau nggak kenal? Habib nolong yang mana? Nolong yang kenal. Itu manusia, seperti Habib Salim manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, di saat kita ingat kepada Allah dan senang, tidak usah khawatir, kita susah, Allah yang bantu kita, dan Allah nggak pernah hitung-hitungan bisa bantu hambanya. Nah, kuncinya ingat Allah dalam keadaan senang. Saat ini diberi nikmat sehat oleh Allah, jangan tinggalkan sholat. Saat ini Allah berikan kita harta, jangan lupa zakat malnya di sana, zakat fitrahnya di sana. Allah berikan kita nikmat sehat, puasa Ramadan jangan ditinggalkan gara-gara pekerjaan. Maka di saat kita senang ingat sama Allah, Nabi janjikan nanti Allah akan bantu kamu dalam keadaan susah. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, cara mengundang pertolongan Allah yang ketiga adalah dengan kita membantu Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalian tolong Allah, nanti Allah akan tolong kalian dan Allah akan kuatkan pijakan kaki kalian. Nah sekarang pertanyaan, cara nolong Allah bagaimana? Cara nolong Allah itu dengan kita menyebarkan syiar-syiar Allah, meramaikan syiar-syiar Allah. Apa? Masjid. Ini kita berada di Masjid Ar-Ruhiyat 2. Kalau ingin ditolong oleh Allah, ramaikan syiar Allah yang namanya masjid. Berapa banyak orang rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah sholat berjamaah, makanya nggak pernah ditolong sama Allah. Doa sampai nangis-nangis nggak dibantu sama Allah. Berapa banyak orang dekat rumahnya dengan musola tapi nggak pernah bisa sholat berjamaah di sana. Satu aja ini, khususnya yang ada di warga sini dan umumnya kita semua yang dekat masjid, dekat musola, kalau ingin ditolong Allah oleh Allah, siap Allah masjid ramaikan. Jangan sholat kecuali di masjid, jangan sholat kecuali di musola. Nanti kita susah, Allah akan kita. Bahkan kabar gembira bagi orang yang suka memakmurkan masjid, kabar gembira bagi orang yang selalu ingat dengan syiar Allah. Nabi sabdakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak nanti di akhirat akan diberikan naungan khusus oleh Allah, di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun aw muta'alliqun bil masajid. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang hatinya
terikat dengan masjid. Apa terikat? Ingin memakmurkan masjid. Dengan apa? Sholatnya di masjid. Majelis taklim ada di masjid, di musola, dia hadir. Maka orang-orang seperti ini di pada mahsyar nanti yang matahari sejengkal di atas kepala kita, orang saling tutup menuntut, mereka tidak akan merasa khawatir pada saat itu. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan mampus oleh Allah caranya memakmurkan yang namanya masjid dan musola. Kalau ingin tolong Allah, siap Allah punya masjid, tolong ini dimakmurkan. Jangan sampai kita ini pingin punya masjid, di tempat kita sudah ada masjid, masjidnya dicuekin. Pengen punya masjid yang megah, masjidnya sudah megah, dicuekin juga masjidnya. Kita sholat di masjid baku berjamaah itu sudah 27 derajat bedanya dengan sholat sendiri. Dan di masjid setiap langkahnya, setiap langkah kita ke masjid musola dihitung pahala, dihitung penghapus dosa, dihitung derajat. Apalagi kita bisa sholatnya tepat waktu. Ini lebih spesial lagi. Buka kitab Jawahir Ruqyah, syarah kitab hadis Arba'in Nawawiyah, saya lupa di hadis ke-22 atau 23. Itu di sana dijelaskan nanti di pada mahsyar malaikat Jibril ini berjalan, bertemu 3 manusia yang cahayanya sangat luar biasa. Yang pertama didatangi malaikat Jibril, cahaya manusia ini seperti matahari. Lalu ditanya, siapa kalian? Saya ini malaikat Jibril adalah orang yang suka menjaga sholat kami berjamaah. Bertanya, bagaimana cara sholat berjamaahmu? Sebelum masuk waktu sholat, kami sudah ada di masjid di musola. Sebelum masuk waktu sholat, wajahnya seperti matahari. Datang. Kelompok yang kedua, wajahnya ini seperti bulan purnama. Lalu ditanya, siapa kalian? Kami adalah manusia yang menjaga sholat kami berjamaah. Ditanya lagi sama malaikat Jibril, bagaimana bentuk sholat berjamaahmu? Setiap masuk waktu sholat, kami sudah standby di masjid di musola kami. Contoh waktu sholat itu jam 12:30 contoh tuhur, kita 12:30 sudah ada di masjid di musola. Wajahnya seperti bulan purnama. Lewat yang terakhir, yang ketiga, wajahnya sinarnya seperti bintang. Lalu ditanya, siapa kalian? Kami adalah manusia yang menjaga sholat kami berjamaah. Ditanya mereka Jibril lagi, bagaimana cara bentuk kamu menjaga sholat jamaahmu? Dijawab, setiap panggilan sholat dikumandangkan, setiap panggilan Allah itu disuarakan, kami tinggalkan semua aktivitas kami. Kami tunda semua kegiatan kami penuhi panggilan Allah. Maka dimuliakan oleh Allah seperti itu. Nah sekarang pertanyaan kita termasuk kelompok golongan yang nomor berapa? Gak usah dijawab sendiri saja. Yang penting jangan sampai kelompok yang nomor 4 aja. Adanya sekencang-kencangnya, masih sibuk dengan kerjanya, masih sibuk dengan nongkrongnya, masih sibuk dengan HP-nya. Yang kita khawatirkan akhirnya nanti di akhirat kita ini jauh dari kelompok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik. Percaya tidak percaya, ini saya alami sendiri. Al-Fakir saya waktu itu punya rutinan di pabrik rotan. Ada salah satu Pak Haji punya pabrik rotan, ekspornya sampai ke luar negeri. Perdana Al-Fakir saya ngisi kajian tersebut. Setelah kajian seperti biasa, kalau kajian rutin itu Al-Fakir saya ada tanya jawab. Setelah tanya jawab selesai, doa, ngobrol kan saya mau pulang, mau masuk mobil dicegah sama Pak Haji. Saya minta amalan. Amalan Pak Haji, saya ini punya pabrik rotan, sudah mengikuti manajemen yang paling bagus. Tapi yang saya pertanyakan, kenapa kok masih buntung, masih belum untung ini? Rugi, buntung, bukan untung. Maksudnya gimana Pak Haji? Berikan tips saya amalan biar pabrik rotan saya ini jadi untung. Saya jawab, Pak Haji, S1 saya itu bukan S rotan. S1 saya kuliah di Darabaya itu S1 itu tarbiyah SPDI, bukan SR atau S rotan. Pokoknya Habib nggak boleh pulang sampai Habib beritahu apa amalannya. Saya bikin daripada saya nggak boleh pulang. Kalau nggak salah waktu itu baru-baru nikah saya ini, boleh pulang lagi. Akhirnya saya bilang, udah gini aja Pak Haji, amalannya mulai besok Pak Haji, kalau sudah masuk waktu sholat zuhur dan asar,
tolong semua pekerja diberhentikan, semua karyawan-karyawatnya ke masjid sholat dekat, sholat berjamaah, termasuk Pak Hajinya. Bulan depan kita evaluasi. Oh baik, bulan depan kajian. Setelah selesai kajian, saya mau pulang dicegat lagi yang kedua kalinya ini. Aduh, ada apa lagi ini? Beb, ya Allah mau dipanggil lagi. Ya Pak Haji, gimana Pak Haji? Alhamdulillah Beb, omset kami bulan ini naik 2 kali lipat, kata beliau. Jadi bukan untung, naiknya 2 kali lipat. Kok bisa Pak Haji? Setiap masuk waktu duhur dan asar, saya perintahkan semuanya untuk berhenti, kemudian melaksanakan sholat. Bulan ini omset kami naik 2 kali lipat. Saya tanya semuanya, yang ngatur rezeki kita manusia atau Allah? Yang mengatur rezeki kita kecil besar yang manusia atau Allah? Maka di saat kita mengutamakan Allah, dunia akan ikut. Yang jadi pertanyaan kita ini nggak yakin gitu loh, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Buktinya sudah masuk waktu sholat, yang kerja masih kerja, bosnya membiarkan. Ini jadi problem. Sampai Allah berfirman, dunia itu dengan segala isinya kami yang menentukan. Orang itu dapat atau tidak besarnya itu kami, kata Allah. Maka nggak usah khawatir. Di saat panggil Allah kita berhenti dengan kerjaan kita, yakin nanti Allah akan bantu kita lebih dari apa yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, agar kita dibantu oleh Allah dalam kehidupan ini, doa-doa kita dikabul oleh Allah. Cara yang terakhir adalah bantu orang lain. Bantu orang lain. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mensabdakan, Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong orang lain. Sekarang berapa kali kita berdoa kepada Allah, Allah belum kabulkan. Lihat dalam kehidupan kita, mungkin di antara faktornya kita tidak pernah bantu orang, kita tidak pernah menolong orang, sehingga di saat kita minta sama Allah, kita minta doa kita dikabul oleh Allah, minta tolong sama Allah, sampai detik ini Allah belum kasih. Maka mulai malam hari ini, ayo kita bantu orang dengan kadarnya kita masing-masing. Apa yang mampu kita bantu, kita bantu. Kalau nggak bisa, katakan nggak bisa. Tidak usah kita segan-segan. Tapi kalau bisa bantu, bantu. Nabi kita Muhammad SAW itu kalau sudah diminta tolong, nggak pernah ada yang kecewa, bantu sama Nabi. Tadi kita baca Maulid Situturun, sampai dikatakan dalam pasal terakhir sebelum doa itu, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjabah. Nabi kalau dipanggil, dimintain tolong, selalu Nabi utamakan, Nabi tolong, Nabi bantu. Apalagi yang meminta orang miskin, ajabahu ijabatan mu'ajjalah, dipanggilnya oleh Nabi, artinya lebih cepat meresponnya lebih kepada orang miskin. Jujur semuanya, kalau kita dipanggil sama orang kaya sama orang miskin, yang kita dulukan miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Kalau habis miskin kaya, jangan ditanya saya, bohong. Jadi Nabi ini kalau dipanggil ini minta tolong cepat. Sampai dikisahkan ada di majelis salim Nabi, ada satu orang datang. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya sudah 3 hari 3 malam belum makan. Nabi tanya dengan Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan tak? Demi Allah, wahai Rasul, 1 biji kurma aja nggak di rumah kita. Bingung Nabi. Nabi tidak bilang saya nggak bisa bantu, tapi Nabi berkata sambil berdiri dari tempat duduknya, siapa yang bisa bantu orang ini maka bantulah dia. Akhirnya ada seorang sahabat yang katakan, saya ya Rasul, jangan bantu dia. Para ulama mengatakan dari cerita hadis Nabi ini bahwasanya kalau ada orang minta tolong sama kita dan kita tidak mampu, jangan mengatakan saya tidak mampu, tapi arahkan kepada siapa dia akan bisa dibantu. Jadi kalau ada orang contoh minta uang sama kita nggak bisa, jangan bilang saya nggak bisa. Arahkan kepada siapa orang itu bisa dibantu, dan itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ustaz, kadang-kadang kita mau nolong orang itu berat. Kayak tadi kadang-kadang pilih-pilih. Bagaimana caranya agar kami mudah untuk membantu orang? Kata para ulama, kalau kita ingin mudah bantu orang, jadikan orang lain sebagai ladang pahala kita. Jadikan orang lain sebagai ladang pahala, artinya apa? Jadikan kita yang butuh, bukan orang tersebut. Dohirnya dia minta tolong, dia butuh. Tapi hakikatnya kita
bersyukur karena membantu orang tersebut. Apalagi membantu kiai, membantu ustadz, ulama, para santri, itu pahalanya besar. Saya masih ingat acara Hall Abu Yasin Barun yang kemarin sekaligus alumni. Itu waktu itu di acara Hall Abu Yasin itu, kalau acara alumni itu pasti ada perwakilan alumni yang berbicara. Waktu itu yang mewakili adalah Habib Quraisy Baharun Kuningan. Beliau bercerita seperti ini. Saya dulu pernah diajak sama Ami Abu Habib Hasan Baharun untuk datang ke rumah seseorang untuk minta bantuan untuk pondok pesantren. Di waktu yang sudah ditentukan kita nunggu sampai 3 jam. Nunggu 3 jam karena sudah dijanjikan Abu Hasan di Baharun. Setelah 3 jam ini orang datang ke rumahnya pakai mobil, nggak merasa wajahnya bersalah karena tidak tepat waktu sampai 3 jam. Dan di saat keluar dari mobilnya mendatangi saya punya Ami Abu Habib Hasan Baharun, kemudian orang ini berkata, Habib Hasan mau apa? Oh ini saya datang ke tempat ini, saya mau membawa proposal, katanya kamu pengen bantu. Akhirnya orang ini masuk ke dalam, kemudian keluar lagi ngasih uang 20.000 zaman itu. Ngasih uang 20.000. Habib Hasan, ini uang 20.000 untuk mengganti ongkos bensin. Kalau Habib Hasan tidak mampu bangun pondok, lebih baik tidak usah bangun pondok. Diomongin seperti itu. Saya cerita, saya waktu itu darah saya sudah naik sudah mau saya hajar ini orang. Akhirnya Habib Hasan tahu siapa saya. Orangnya abot cepat marah, beres, tunggu di mobil. Karena Abu Hasan lurus, dia tunggu di mobil. Setelah selesai, Abu Hasan ke mobil, saya tanya, Abu tidak malu minta-minta seperti ini kepada orang. Kata Abu Hasan baru ucapkan ini kepada para ustadz ya ulama. Demi Allah, kalau saya minta-minta untuk kepentingan pribadi saya sendiri, saya tidak akan minta sampai kemanapun. Tapi saya minta ini untuk orang pesantren. Bebas melanjutkan. Demi Allah, orang yang saat ini bantu orang pesantren, nanti di hari kiamat dia akan bersyukur atas apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena apa yang dia berikan tidak seberapa akan dibalas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Kita di saat ini membantu orang, dohirnya orang itu yang minta tolong dia butuh, tapi sungguh nanti di hari kiamat tahu kita akan merasa beruntung karena kita akan membantu orang. Apalagi jika kita bantu orang ini, kita akan nyenangin orang. Orang butuh uang, orang butuh ini, butuh itu, kita bantu orang itu senang. Sebagai penutup di kitab Fawaidul Mukhtaram, bisa dilihat pada akhir yang dikumpulkan oleh Guru Al-Fakir Ibn Ali Baharun di saat belajar dengan Habib Zaid bin Smith Mufti Madinah. Itu di sana dituliskan, para ulama bercerita katakan orang yang di dunianya suka menyenangkan orang, bantu orang yang di dunia suka menyenangkan orang, nanti di saat dia di alam kuburnya dia akan mendapati malaikat bukan nakir datang kepadanya di alam kuburnya. Dia takut, dia gelisah dengan malaikat bukan nakir yang begitu seremnya. Tiba-tiba datang satu makhluk Allah berbentuk cahaya. Lalu cahaya ini berkata, wahai hamba Allah, jangan kau gelisah, jangan kau takut, jangan kau khawatir, aku datang ke tempat ini untuk membantu dirimu. Lalu hamba Allah ditanya, kamu siapa? Kok tiba-tiba datang kemudian berkata ingin bantu saya? Saya ini adalah bentuk amal solehmu. Kamu di dunia suka menyenangkan orang, kamu di dunia suka menolong orang. Sekarang Allah perintahkan saya langsung untuk menyenangkan kamu di akhirat, sebagaimana dulu kamu suka menyenangkan orang di dunia. Sekarang di alam kuburmu sampai di akhirat aku akan membantu dirimu sampai kau dalam keadaan senang. Artinya apa? Kalau kita bantu orang itu nggak usah khawatir. Alam kubur akan menjadi saksi bagi kita. Alam kubur itu bagus, jangan dibayangkan kuburan yang nanti di dalamnya banyak orang, ada lampunya, ada banyak orang. Di kuburan itu tidak ada orang sama sekali yang menemani kita. Sampai sahabat Umar bin Khattab, orang yang paling galak, yang paling tegas, sampai juga Al-Faruq yang tidak
pernah yang namanya hak dari batil, batil dari hak, nggak pernah kompromi. Yang hak, hak, yang batil, batil. Nabi cerita tentang alam akhirat, sahabat Umar nggak nangis. Nabi cerita alam mahsyar, nggak nangis. Mizan, penerimaan kitab, jembatan Siratal Mustaqim, neraka dengan siksanya, nggak nangis. Tapi di saat sahabat Umar bin Khattab mendengar Nabi bercerita alam barzakh, alam kubur, sahabat Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya. Nabi tanya, wahai Umar, saya cerita dengan akhirat kamu nggak nangis, neraka dengan siksanya nggak nangis. Kenapa di saat aku bercerita alam kubur kamu menangis? Apa jawab sahabat Umar bin Khattab? Demi Allah wahai Rasulullah, kalau aku Umar bin Khattab masuk neraka disiksa, aku nggak sendirian, aku disiksa banyak yang lainnya, aku lihat bersama saya. Tapi kalau saya di kuburan, siapa yang menemani saya? Cahaya mana yang akan mendampingi saya wahai Rasul? Ya, kalau saya termasuk orang yang dicintai oleh Allah, saya akan dapat nikmat di dalam kuburku. Tapi kalau aku orang yang dibenci oleh Allah, aku orang yang dimurkai oleh Allah, maka itu neraka akan menjadi seram bagi saya. Ini sahabat Umar bin Khattab Abu 10 orang yang dijamin surganya oleh Nabi pada masa hidup, menjadi khalifahnya Nabi sampai Islam tersebar sampai ke Eropa. Ini di antaranya perantaranya sahabat Umar bin Khattab. Sampai beliau berkata, di saat Nabi bercerita orang yang terakhir masuk surga, apa kata sahabat Umar bin Khattab? Demi Allah wahai Rasulullah, kalau aku Umar bin Khattab menjadi orang yang akan masuk surga sebagaimana kamu ceritakan, saya rela daripada saya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau merasa khawatir. Lebih baik menjadi orang yang akan masuk surga, masuk surganya, daripada sekarang saya masih belum masuk, karena sudah dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya, hidup ingin bahagia jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Hidup ingin bahagia, muliakan keluarganya Nabi Muhammad SAW, jangan beda-beda. Kalau ada keluarga Nabi yang tidak baik akhlaknya, cukup benci sifatnya, jangan benci orangnya, karena di belakang mereka ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita ingin dibantu, ditolong oleh Allah, doa kita ingin mustajab, maka 4 perkara tadi tolong dijaga. Dari kita ini berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah dan larangannya, kemudian kita selalu ingat kepada ulama dan senang, kemudian kita selalu melaksanakan membantu daripada Allah SWT syiar-syiarnya. Yang keempat, dengan kita membantu orang lain, insya Allah hidup kita bahagia di dunia sampai di akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan berkah hadirnya kami di tempat ini, ampuni semua dosa kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, terima semua amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, berkah kami hadir di majelis taklim ini ya Allah. Siapapun di antara kami yang punya kegalauan, kegundahan, hilangkan, sumpahkan kami ya Allah, ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Siapapun di antara kami yang punya hutang ya Allah, mudahkan kami untuk membayar hutang tersebut ya Allah, dan berikan kepada kami rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini yang mereka punya rumah tangga, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah wa warahmah, rumah tangga yang diliputi dengan kebahagiaan, dengan keharmonisan, saling mengabdi kepada ya Allah. Ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini ya Allah, jaga hati kami ya Allah dari semua penyakit-penyakit hati ya Allah, karena hati ini tempat pandangan ya Allah. Kalau hati ini tidak baik, kami takut kami dihinakan oleh ya Allah. Ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini ya Allah, kami yang punya hajat, kami yang punya keinginan pulang dari tempat ini, kabulkan semua hajat kami ya Allah, kabulkan semua keinginan kami ya Allah, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, baik itu hajat yang saat ini atau hajat yang akan datang. Berkah masjid ini, berkah majelis ini, berkah perkumpulan ini, berkah perkumpulan para habaib dan para ulama, kabulkan semua hajat kami ya Allah, hajat dunia maupun hajat akhirat. Khususnya ya Allah, setelah panjang umur dan badan sehat walafiat, cabutlah nyawa kami semua dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, sebagaimana saat ini Kau mudahkan kami berbuat baik, maka jadikan akhir hidup kami dalam keadaan baik. Jangan sampai di saat ini Kau mudahkan kami berbuat ketaatan kepada-Mu ya Allah, menjauhi segala sesuatu yang Kau larang ya Allah, dan akhir hidup kami Kau tutup kami dengan husnul khatimah. Maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan kami kemudahan untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, melaksanakan semua perintah-perintah-Mu dan meninggalkan larangan-larangan-Mu ya Allah. Berikan kepada kami rasa takut kepada-Mu ya Allah. Jangan rasa takut kami kepada manusia,
tapi rasa takut kami kepadamu ya Allah, sehingga kami takut meninggalkan yang wajib, takut melakukan yang haram ya Allah, karena takut kami hanya kepadamu ya Allah. Dan ya Allah, di saat Engkau akan cabut nyawa kami, mudahkan lidah, mulut dan hati kami untuk mengucapkan kalimat agungmu ya Allah, kalimat mulia ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kurang lebihnya mungkin minta maaf dan mohon doanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.